Al-Qudsi di Masjid Al-Qudsi. Kita di sini aja. Apa? Ibu mau ke depan. Jadi kan aku di sini aja. Udah maju, maju. Cepet-cepet maju. Maju biar bisa nyauting. Duduk sandar. Acara selanjutnya maju sini, yaitu kesana. Maudhi' Hasanah, yaitu tausiah sekaligus doa Maju. penutup yang akan disampaikan Yang Mulia Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada Habib kami persilahkan. Indah bersantai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia tengok di TV dia kan lagi tengok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta mengulang salawat 3 kali? Saya teringat pesan Nabi. Hari ini saya titipkan dulu ilmu pertama. Mau tahu nggak siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, medit, merengehese, buntut kasir, korek. Bahasa Inggrisnya kedekut. Tok dalang. Mau tahu siapa orang yang kedekut menurut Nabi? Jawabannya, dengarkan hadis yang satu ini. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, telinganya mendengar, mulutnya diam, tidak membalas salawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai kiamat, Allah dan malaikat bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biar Allah tambah berkah kampung kita. Kalau saya ajak bersalawat dulu sama-sama, mau? 15 orang.
Sekali lagi, mau? Kayak terpaksa. Satu kali baca istighfar, satu dosa yang dihapuskan. Satu kali kita bersalawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. 30 berbanding 1, rugi yang tidak senang bersalawat untuk Nabi. Hadirkan hatinya, kita getarkan dulu dengan bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Yang saya muliakan segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta untuk semuanya. Mobil khusus untuk segenap DKM Masjid. Ya itu maksudnya. Itu aja kok repot. Kita doakan semua yang sudah menjadi wasilah, membantu, memudahkan, memfasilitasi. Kita doakan. Mudah-mudahan setiap kenikmatannya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, langkah kakinya dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor, yang jadi wasilah membawa saya bulan ini safari di Batam, Karimun, dan berakhir nanti di Tanjung Pinang. Bulan kemarin saya dibawa ke Sumatera Selatan. Bulan sebelumnya saya dikirim mereka ke Kalimantan. Bulan sebelumnya Sulawesi. Bulan depan saya dikirim ke Sulawesi Tenggara atau Sulawesi apa. Bu, saya dikirim mereka kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim mereka pun masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah saya dikirim mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa Jadi orang hutan. masih senang lihat saya susah. Susah lihat saya susah. Siapa yang bilang orang hutan? Ini bisa saya laporkan ke Polsek Terdekat. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Oh, yang menghadirkan saya bukan presiden. Yang menghadirkan saya bukan menteri, bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur.
bukan orang paling kaya di Kepri ini yang menghadirkan. Masya Allah, anak-anak muda lupa, muda usia mereka, tapi mantap jihad mereka. Masya Allah. Walaupun usia mereka muda, tapi jiwa mereka sedang bergelora. Ingin jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Mereka ingin menyenangkan hati Rasulullah lewat program-program syiar mereka. Bapak Ibu, mereka membentuk satu wadah. Mereka namakan kelompoknya Gencar Community. Gencar, gencar, gencar. Apa arti gencar? Gerakan cinta Rasulullah. Takbir. Saya pastikan anak-anak muda seperti mereka di luar sana belum tentu ada yang mau diajak berkorban di jalan Allah. Bapak Ibu mau tahu nggak, anak-anak muda kita kebanyakan masa mudanya dihabiskan apa? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangankan berguna bagi agama Allah, bagi dirinya tidak ada gunanya. Jangankan bermanfaat bagi agama, bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya, orang tuanya gak ada manfaatnya. Tapi sekarang alhamdulillah ada anak muda, masa mudanya dipakai untuk berdakwah. Ibu, sekali lagi saya ingatkan, belum tentu di luar ada anak muda seperti mereka. Lihat anak-anak muda sekarang, masa muda sudah gak hormat dengan yang lebih tua. Betul? Ibu tahu gak, dulu waktu saya masih seusia anak-anak ini, masih kecil, kalau kami dulu ditanya oleh orang yang lebih tua, kami diajarkan orang tua kami hormati orang yang lebih tua. Dulu kalau kami ditanya, "Nah, namamu siapa?" Kami jawab dengan sopan, "Izin ke, nama saya Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi." Begitu jawaban anak kecil zaman dulu. Anak sekarang Pak, lain yang ditanya, lain dijawab. Saya sering jadi korbannya. Saya pergi ke satu daerah Pak, anak kecil begini saya tanya baik-baik loh Pak. "Nah, namamu siapa?" Dia menjawab, "Kamu nanya?" Kamu tidak tanya. Anak kecil Pak. Dulu ketika saya remaja nih, kalau ada orang tua di depan kami lewat, kami yang muda nggak berani motong jalannya Pak, pamani kata orang Sunda, takut kualat. Dimarahin pun oleh orang tua nggak berani bantah. Jangankan membantah, ngangkat wajah ini Pak, mandang wajah orang tua takut kualat Pak. Tapi dia anak remaja sekarang, yang salah dia yang diomelin orang tua. Orang tua baru menegur satu kata, sudah dijawab satu kalimat panjang. Betul? Bahkan tidak sedikit anak remaja sekarang kepada yang lebih tua, dia sudah gak takut berbuat zalim. Saya hadirkan fakta ya, fakta. Anak-anak, beberapa bulan yang lalu itu sempat ada video yang viral. Video ini beredar di handphone kita. Saya pastikan handphone ini ada, video ini sampai ke handphone Bapak Ibu. Cerita tentang apa? 3 remaja di negeri kita. Mereka pakai seragam pramuka. Mereka naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek itu bukannya mereka tuntun, lalu mereka hantarkan pulang, tapi yang ada si nenek itu ditendang. Terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Saya yakin ada yang nonton video yang memalukan ini. Ada? Ada. Siang ini saya akan bersumpah,
Semua lihat ke saya, dengarkan sumpah saya. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah siang ini, demi Allah saya bersumpah, video yang tadi Bapak Ibu tonton, yang viral tentang 3 remaja yang menendang nenek-nenek, demi Allah saya bersumpah, itu kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, Pak, di depan mata saya. Tapi saya tidak bisa menyelamatkan si nenek, karena kejadiannya itu secepat kilat. Saya hanya bisa tertunduk lesu, menangis, menutup mata, dan saya hanya bisa mengutuk mereka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Demi Allah, Pak, demi Allah, di depan mata saya. Nonton bioskop. Saya kan waktu itu lagi buka TV. Ya kan? Kan lagi buka TV. Nonton TV. Ada berita itu. Iya kan? Udah nebak. Nonton TV. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Coba, ada yang salah di omongan saya? Salah mendengarnya biasa. Ada yang terlanjur meneteskan air mata. Bu, catat ini teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah di negeri ini menggunakan teknik seperti itu, karena saya yang menciptakannya. Kalau ada nanti penceramah lain pakai teknik begitu, ketahuan copy paste Al-Habsyi. Tapi sekarang alhamdulillah ada anak muda masa mudanya dipakai untuk dakwah. Saya panggilkan ya salah seorang dari mereka, dia memberikan motivasi buat anak-anak muda ini. Bu, gencar community. Apa yang sudah mereka lakukan dengan anak-anak dari Jakarta untuk sampai ke Batam? Saya naik pesawat terbang, tahu, bukan naik beca. Saya naik Garuda. Harga tiket pesawat saya mahal, tahu, bukan murah. Siapa yang berjihad? Siapa yang bayar? Siapa yang beli tiket pesawat saya? Mereka lupa. Rp1 nggak pakai uang Pemda, Pemda yang dapat berkah. Tanyakan panitia masjid ini, tanyakan panitia. Rp1 nggak diminta biaya tiket saya, Rp1 tidak. Bahkan tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan panitia hari ini untuk menerima kedatangan saya. Yang berjihad anak muda ini, alhamdulillah. Saya keliling Indonesia, berdakwah kemana saja. Saya selalu bawa gerbong, saya bawa rombongan, saya bawa asisten-asisten. Semua asisten saya yang bayar mereka, panitia nggak dibebankan. Ayo, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Itu sindiran Allah dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Senang saya ada di masjidnya. Nampak jamaahnya cinta dengan Quran. Saya kasih kode begini, langsung melanjutkan. Gak kayak kemarin di masjid mana itu, kesel. Tangan saya sudah kasih kode begini, jamaahnya diam. Tiba-tiba ada seorang nenek berdiri langsung berkata, Sadaqallah. Ada berantem. Ibu, ya, tiket saya dan rombongan yang bayar mereka. Mohon maaf, masjid ini kalau mengundang ustadz manapun dari Jakarta, saya pastikan mahal biayanya, ongkosnya mahal.
ustadznya dan rombongannya mahal. Ini saya dihadirkan gratis. Rugi yang gak mau datang hari ini. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Betul? Belum tentu bisa melihat saya live begini. Iya, Masya Mungkin Allah. selamanya cuma lihat Di saya TV. Kak. Iya. Sebenarnya saya juga sering lihat mama dari TV. Apa iya? Ibu, Mana mungkin? makan minum saya pun yang ganggu mereka lupa. Masya Allah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sampai laundry saya pun mereka yang bikin. Masya Allah. Anak muda mana? Sampai segitunya mendukung dakwah. Jadi mohon maaf, panitia masjid ini sebenarnya nggak usah repot-repot nyiapin makanan buat saya, nggak usah. Saya tahu Batam ini, kata teman saya, terkenal seafoodnya. Ngomong doang. Makan seafood dia kena. Usah diambil hati. Kan kata Kita diajak teman ke kelong. Ayo. Oh, kata teman saya, Batam itu ikannya fresh, apa yang ditangkap itu yang dimakan. Gak kayak kami di Jakarta, ikannya sudah pada ditahlilkan semua. Ada usul pinggirnya, kolornya, Sudah ditahlilin semua. saya tahu, kata teman saya, oh Batam ini udangnya, nggak kayak kami di Jakarta sudah susah cari udang. Ayo, Kenapa? ayo. Sudah banyak udang di balik batu. Saya tahu Batam ini cumi-cuminya jangan ditanya. Aduh. Tapi nggak usah repot-repot, panitia nggak usah. Bungkus aja. Bahkan siang menuju sore ini panitia nggak usah kasih saya Rp1 pun nggak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh dihadirkan oleh mereka ini ke Batam gratisan buat semuanya. Rugi betul yang tidak pandai memanfaatkan keberadaan saya selama saya di Batam. Oh, saya titip pesan buat Bapak Ibu. Kalau kebaikan itu bisa dilakukan hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok panjang umur kebaikan bisa diulang. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badan disehatkan. Ingat, sehat itu nikmat terbesar kedua setelah apa? Iman. Kalau sehat bisa beribadah, ketika sehat bisa bekerja, waktu sehat bisa berbuat segala-galanya. Sehat itu mahal. Jangan bilang kapan-kapan kalau kebaikan bisa sekarang. Nanti keburu di kapan? Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Bantu saya. Pasti mati. Lebih kompak. Pasti mati. Saya belakangan. Boleh dong. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya teringat teman saya, mantan penyanyi rock, dapat hidayah, sekarang jadi pendakwah, bikin lagu tentang kematian, lagunya viral, bergabung beliau dengan jamaah tabligh, namanya Denny Sulaiman. Siapa? Bikin lagu tentang kematian. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal itu. Di sini ada Pak RT, Sekarang dia udah jadi drama terkecil. Pak RT, Pak RT, Pak RW, Pak RW, lagunya enak dia. Pasti Pak RT, Pak RW hafal. Lagunya begini. Hijrah dia kan lagu-lagu ini. Mantan penyanyi rock dulunya, ya. Iya, terus nanti tak jadi lagi. Iya dulu tak jadi lagi. Sekarang kan? jadi ustaz. Ini teknik menutupi lupa. Saya mikir apa
Apa ya? Makmur. Apa? Itu yang lagunya orang kaya mati. Siapa yang menyuruh kalian menyanyi? Dasar mama. Gak boleh denger lagu langsung nyambung. Tunggu kode. Ini Pak Mama. Inilah istri-istri kita. Lama kali, Bib. Belum dikasih kode mau nerekam. Kita lagi mau sholat ambil wudhu sudah mau nerekam. Mana ada? Tunggu kode. Bapak Kalau iya. suami sudah bilang mama, aman belum? Ini belum apa-apa. Ada anak-anak loh. Bu, Ya. biar enak nyanyinya, biar pesannya menyentuh hati, biar kita kompak, kita bagi dua lagunya. Setuju? Saya bagian kalimat orang kaya, orang kaya, orang kaya, orang kaya. Maka itu yang kalimat mati. Aku yang aman dulu. Pak RT jangan kalah dengan ibu dulu. Kompak kita nih. Siap? Biar dia mati. Orang kaya Mati. orang kaya mati, orang miskin Mati. raja-raja mati, rakyat biasa Mati. Pak RT ada orang ini yang jadi masalah ya, jadi masalah banget. Mati bagi berjamaah bukan saya Pak RT. Nanti kita sama-sama laporkan saya Pak RT. Kenapa asal mereka tidak memimpin? Karena akan Pak RT banyak umur Amin. berkah kamu. Amin. Tapi saya curiga jangan-jangan tadi yang paling kencang kayak mati istri RT. Ya. Guru kami mengajarkan jangan nekat berani mati sementara amal belum terpenuhi. Orang pintar bukan menunggu-nunggu mati. Orang pintar bertanya-tanya amal apa yang sudah disiapkan untuk hari esok nanti. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lillah. Kata Allah, tanya dirimu amal apa, bekal apa untuk hari esokmu. Setelah hidup ada mati, setelah dunia ada alam barzakh yang menanti sebelum ke alam akhirat. Ibu bapak tahu nggak alam barzakh itu lebih lama dari alam dunia. Paling lama kita hidup di dunia 60-70, 60-70. Itu prediksi Nabi. Amal mati baina siti wasabin. Kata Nabi, lihat saja umur umatku antara 60-70, 60-70. Kalau ada yang lebih dari situ, nggak banyak, hanya bisa dihitungkan. Saya mau tanya dulu dari yang hadir hari, kira-kira ada nggak yang hidup dari zaman Belanda? Adakah yang umurnya di atas 70 tahun? Mohon maaf kakek, dengan segala penghormatan saya, kakek usia berapa? 17? 72. Kakek sudah termasuk zona aman. Kok bisa? Aman. Maksudnya? Karena pandangan kan sedekat untuk umatku antara umur umatnya cuma 60-70, dia udah menuju 70. Nah, kapan? Kalau umurnya kan umatnya 60-70, 72 berarti udah melewati 60-70 itu maksudnya. Lupa. Yakin Ini aman guys. baru ini nemu orang lewat. Lupa sama umurnya. 70 dikurang 6 berarti 64. Maaf, ini masuk zona mendebar. Karena dari 60 ke 64 bonus 4 tahun. Tapi kalau ke 70 sisa 6 tahun pasti mendebar. Betul? Ibu? Iya. Tapi saya heran loh kalau di kampung-kampung ini rata-rata panjang umur. Rata-rata. Beda dengan Jakarta.
Ibu tahu nggak Jakarta itu mentok 60. Iyalah banyak. Tapi kalau daerah-daerah sini 70. Makanya ibu dia pulang kampung. Biar banyak umur. Orang Jakarta itu rata-rata yang meninggal dunia 60. Makanya orang Jakarta waktu 59 mudik. Bukan mau kampung, takut mati. Oh, Nabi Muhammad di dalam kubur sudah 1500 tahun Pak menunggu kiamat. Nabi Adam, anak-anak kenal Nabi Adam? Di mana kau kenal Nabi Adam? Leparan itu. Kalau ada yang kenal berarti mau terbakar. Nabi Adam itu puluhan juta tahun di alam barzah nunggu kiamat. Artinya apa? Jangan main-main, alam barzah itu lebih lama dari alam dunia. Kalau alam dunia yang cuma 60-70 kita butuh bekal. Bikinlah bekal untuk dibawa di alam barzah. Itu lebih lama. Bu, maka hari ini saya ajak Bapak Ibu rekaman dulu. Saya mulai dari diri saya dan saya ajak semua. Jangan biarkan anak muda ini berjuang sendirian di jalan Allah. Jangan nanam saham sekecil apapun walaupun Rp1, tancapkan bahwa kamu berada di garis kebaikan dan kebenaran. Amalkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Amalkan hadis Nabi, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Setelah saya sunduk, mereka akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. Saya dihadirkan di sini gratisan, tidak terlepas dukungan, sumbangan dari pengajian sebelum tempat sini. Maka jadilah asbab hidayah untuk tempat-tempat setelah kita. Mudah-mudahan berkat dukungan kita, insya Allah bukan cuma Al-Habsyi yang akan mereka hadirkan, ada ustaz-ustaz lain yang akan mereka berdirikan. Bapak Ibu, saya mulai dulu dari diri saya. Coba semua mata lihat dulu ke depan, ada ilmu yang ingin saya ajarkan. Lihat ke depan, ada ilmu tambahan hari ini. Lihat ke depan. Lihat ke depan, ada ilmu tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan pertama dari Nabi tentang sedekah. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa saja yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'afnaita. Apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dulu ya dari diri saya. Tak jadi. Tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan kedua dari Nabi kita. Mana qasamalun min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta apapun yang kau sedekahkan, kata Nabi. Yasdad, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu jatuh miskin. Makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya. Nih salah satunya nih, ada Bunda dia. Saya kenal beliau lama kenal beliau, pengusaha muda, putra terbaik Indonesia. Ini jangan main-main, dia pesawat aja dibeli. Ini juga beli pesawatnya, orangnya biasa saja, suaminya orang barat. Saya kenal beliau dari waktu beliau di Bali, punya restoran di Bali. Beliau orangnya dermawan. Lama tak jumpa dengan beliau, lama Bu, ada lebih dari 8 tahun, lebih 4 tahun tak jumpa. Saya pikir sudah jadi menteri. Subhanallah, ketemu saudaranya tadi malam di satu akhir. Habib, ada salam dari Bunda Tia. Bunda Tia ya? Oh, Bunda Tia, orang Batam. Saya diundang waktu halal keluarga besarnya di Bogor ya. Di Bandung.
Kemudian diundang restorannya di Bali. Subhanallah, pasti argumennya nyambung bagi silaturahim. Orang baik selalu akan saya kenal, selalu akan dimakan. Oh, tanya benar. Kalau sedekah, makin banyak kita kasih Allah, makin banyak kita terima nanti. Ada cerita di orang miskin adalah sedekah, nambah usahanya, berkali-kali. Saya mulai dari diri saya. Tak jadi lagi. Kode ketiga loh. Masuk. 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 Nungguin ya. Ini teknik ceramah terbaru juga loh. Mau tahu nggak kenapa dari tadi saya dulu? Mau tahu nggak kenapa dari tadi saya gini-gini, Pak? Mau tahu nggak? Mata saya ini, Pak, lebih tajam dari CCTV, Pak. Saya bisa melihat ada jamaah yang duduknya gelisah. Jangan-jangan ketinggalan dompet. Makanya saya lambat-lambatin dulu, biar dia bisa mencuel teman sebelah. Pinjam dulu lah 100. Nampak ada yang sudah berubah duduknya, rumah sendirinya sepertinya dalam pinjaman. Tapi ada yang sedang masih meyakinkan temannya di belakang. Jangan-jangan dia bilang begini, pinjam 100. Temannya bilang, ada bulan kemarin 100 belum dibayar. Ayo siapkan infak terbaik. Jangan lupa, anak-anak pulang dari sini, kalian coba buka surah Al-Munafiqun ayat ke-10 saya. Di dalam ayat itu ada bocoran cerita dari Allah tentang siapa orang yang sudah mati saja itu pernah menangis, memerengek-rengek minta dihidupkan sebentar saja, bukan mau sholat. Mereka minta dihidupkan agar bisa bersedekah dan rela dimatikan setelahnya. Ayo, kata ulama, kamu yang mati saya minta dihidupkan cuma mau sedekah, apa gak mau yang masih hidup gak mau sedekah padahal pasti mati. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang-orang soleh. Ternyata ciri-ciri orang soleh gemar bersedekah. Oh, kenapa orang mati sampai motor minta dihidupkan sebentar saja agar bisa bersedekah? Apa sih manfaat sedekah ini bagi orang yang sudah mati dan bagi kita yang pasti mati? Nabi bocorkan, Pak. Salah satu manfaat sedekah kita memadamkan harul kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Bu, hati-hati ya. Kuburan itu ada artinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita menjadi asik meninggalkan alam bangsa kita nanti. Siapa yang pendiri untuk alam bangsa kita? Kita iringi dengan selawat biar ada keberkahan dalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
Allah berkahi Amin. hartanya, keluarganya, Amin. Allah jadikan anak-anaknya Amin. insyaallah jadi soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. episode kedua. Saya titipkan pesan ini. Buat apa punya harta berlimpah ruah, tapi sayang anak satu pun tidak ada yang jadi soleh dan solehah. Lebih baik kita tidak usah punya harta apa-apa, asalkan anak ada yang jadi soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Yang kedua, buat apa punya kedudukan tinggi di atas muka bumi ini? Jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, tapi sayang anak satu pun tidak ada yang jadi soleh dan solehah. Lebih baik Bapak Ibu gak usah punya kedudukan apa-apa, asalkan anak ada yang jadi soleh dan solehah. Justru dia yang akan menempatkan ayah ibunya pada kedudukan yang tinggi di surga di sisi Allah Tuhannya. Alhamdulillah. Anak-anakku sayang, suatu hari Nabi pernah bercerita, Innar rajul la turfa' darajatuhu fil jannah. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada sepasang suami istri dibangkitkan Allah dari kubur duluan dari yang lain. Dipersilakan Allah menyeberang Shiratal Mustaqim tanpa rintangan. Masuk surga tanpa hambatan. Masuk surga tanpa hisab. Nyampe di surga, dua orang suami istri ini mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Spontan saja dua orang ini terheran-heran, kok gampang sekali ya masuk surga. Mereka bertanya kepada Allah, kata Nabi. Apa pertanyaan mereka? Anna hada ya Rabb, dari mana kami dapat ini semua, dari mana ya Allah? Allah jawab pertanyaan mereka, bistighfari waladikala. Kalian dapat ini semua itu gara-gara kalian punya anak soleh yang selalu mengangkat tangannya memohonkan istighfar dariku untuk kalian. Bu, hanya anak soleh yang setiap saatnya akan terus memohon ampunan buat orang tuanya. Hanya anak soleh yang akan membaca doa ini, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini ringan dibaca, tapi bisa memberatkan timbangan orang tua kita. Kita baca sama-sama yuk. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tambahkan ilmu sore ini. Tarkut doa lil walidain yadhiqul aish lil walad. Silakan buktikan, siapapun yang malas mendoakan orang tuanya, pasti Allah sempitkan rezekinya. Kalau saya merasa tender gagal, proyek batal, rezeki sempit, introspeksi diri, mungkin kita jarang mendoakan orang tua. Makin sering kita doakan orang tua, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia, makin Allah buka keran rezeki kita. Karena rezeki itu ada dua. Satu, ada rezeki yang kau datangi. Dua, ada rezeki yang akan mendatangimu. Betul? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Bapak Ibu, saya pastikan anak-anak kalian akan merasakan ayah kalian mahal harganya, ibu kalian mahal nilainya nanti ketika jenazah mereka terbaring di hadapan kalian. Di masa kecil ayah menggendongmu, mungkin besok kamu gendong jenazah ayah. Di masa kecil ibu memandikan tubuhmu, mungkin besok kamu yang memandikan sekujur tubuh jenazah ibu. Saya baru merasakan itu. 1 bulan yang lalu Bunda, saya kehilangan seorang ayah. Ayah saya wafat tepat di hari raya Idul Fitri. Di saat orang sedang bahagia, kami malah berduka. Selesai sholat Idul Fitri, ayah saya wafat meninggalkan kami semua. Saya ada di samping jasadnya, saya sempat mentalkinkannya, ayah saya sempat menggenggam tangan saya, lalu mengikuti bacaan talqin saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayah saya menggerakkan lidahnya, menggerakkan mulutnya, kalimat terakhir kalimat tauhid. Nabi yang jamin siapa yang mati menyebut kalimat itu di akhir hayatnya, dakhala jannah, pasti masuk syurga. Bu, mohon keikhlasannya untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat semua orang tua kita, keluarga kita, guru kita, mertua kita, anak cucu kita yang sudah wafat mendahului kita. Saya ingatkan pesan dari Nabi, jangan sekali-kali melupakan keluarga yang sudah wafat. Nabi ingatkan lewat sabdanya, "Man mayyit fil qabri kal ghariqil mutarawwis." Kata Nabi, orang yang mati itu di dalam kuburnya nasib mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Kata Nabi, maaf, kita tenggelam di sungai saja pasti teriak-teriak minta pertolongan. Kita tenggelam di sungai saja pasti berusaha mencari-cari pegangan. Apalagi di tengah lautan. Nabi gambarkan, lautan itu lebih mencekam dari sungai, lebih dalam, tidak ada tepian, ombaknya mengerikan, kedalamannya luar biasa. Orang mati seperti orang tenggelam di tengah lautan. Mereka setiap detik menangis-nangis memanggil nama keluarga yang ditinggalkan. Setiap detik mereka menangis-nangis mencari-cari pegangan. Pegangan mereka itu cuma satu, amal-amal kebaikan. Orang yang sudah mati itu tidak bisa menambah kebaikan mereka sendiri, karena mereka dengan Allah terputus hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu kiriman amal kebaikan dari anak cucu dan keluarga yang mereka tinggalkan. Maka Nabi titipkan pesan ini, "Uhdu limautakum." Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah. Buat siapa? Mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, "Wa ma hadiyatul amwat?" Apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada dua. Satu doa, dua sedekah. Itulah hadiah buat mayit. Satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas dan untuk orang tua kita. Bu, kita hantarkan doa terindah ini untuk semua arwah kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila Husainil Walid al-Mubarak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Hashim wa Syarifah Mastura binti Abu Bakar Al-Hashim wa usulihima wa furmihima. Thumma ila ruh wa walidina wa walidikum khasa wa jami' amwatina wa amwatil muslimina amma. Dan segenap orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita, sanak famili kita, semua yang sudah mendahului kita.
Semoga Allah ampuni mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah balas kebaikan mereka, Allah lipat gandakan kemuliaan mereka, Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman syurga. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wassi' madkhalahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinnah. Semuanya kita hantarkan Al-Fatihah untuk mereka. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Singkat pada episode ketiga. Enggak terasa ya, 1 jam sudah kita lalui. Enggak terasa kan ngaji dengan saya? Terasa kan? Saya yang merasakan. Saya boleh minum dulu? Boleh. Anak-anak coba lihat ke depan. Saya bukan cuma minum. Sebentar lagi saya akan ajarkan kepada kalian bagaimana cara adab minum menurut Nabi. Jangan mimpi ngamalin sunnah yang besar. Sunnah yang kecil dilupakan. Mulailah dari yang kecil dulu, baru yang besar. Mulai dari gaya minum Nabi, baru gaya makannya, baru gaya duduknya, baru gaya jalannya, dan seterusnya. Anak-anak, saya titipkan ilmu ini. Adab minum ada 5. Adab minum ada berapa? 5. Lebih kompak. Adab minum ada berapa? 5. Yang pertama, minum sambil duduk. Yang kedua, minum pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Apalagi tangan orang. Sombong itu, kecuali sakit. Yang ketiga, Nabi kalau minum tahu gak selalu baca basmalah dulu sebelum meneguk airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Nabi setelah meneguk airnya, Nabi ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan yang kelima, Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Setiap 1 tegukan, Nabi berhenti sebentar, kasih jeda narik nafas. Kanan Nabi yatanafas fi syurbi thalatha. Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Setiap tegukan ada jeda nafas. Apapun yang dicontohkan Nabi ada hikmah tersembunyi. Tapi sayang loh, orang kafir, orang barat yang menyelidikinya. Di barat diselidiki apa manfaat minum seperti Nabi. 1, hasil penelitian mereka, yang minum seperti itu panjang umurnya, sehat badannya, kuat fisiknya, sempurna pencernaan dalam perutnya, dan glowing wajahnya. Saya nggak pernah menemukan 1 hadis pun Nabi kita minum begini, nggak ada riwayatnya. Gudu. Itu gaya Fir'aun. Anak-anak, saya contohkan ya biar kalian paham. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Setengah gelas. Alhamdulillah. Mau minum baca apa? Setelah diteguk airnya ucapkan apa? Alhamdulillah. Biar kalian gak lupa, saya contohkan. Sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti buktikan Pak, kalau dulu gaya begini kalau Pak. Paham? Satu lagi. Paham? Biar makin paham saya contohkan. Habis. Ini teknik tambahan biar gak kelihatan hausnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis ya lagi. Habis. Memang beda. Kalau minumannya terasa sehat, beda. Merek apa sih? Jadi iklan. Iya. Oh, mereknya Ajwa. Ambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi sana. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi, berkah pasti akan menghampiri. Makanya nama dari Nabi enak disebut, enak didengar. Ajwa, Ajwa, Ajwa. Artinya ajaib water. Plesetannya AJWA, Al-Habsyi, jual water Ajwa. Bapak Ibu, kalau di Batam lihat minuman botolnya hijau begini, mereknya Ajwa, beli. Insyaallah. Mau diajak join mana? Beli. Kenapa? Satu, ini minuman tersehat nomor satu sedunia setelah Zam-Zam. Kami siap diadu dengan minuman apapun. Di Turki kami adu dengan semua minuman di sana, kami menang. Di Mesir, di Jordan, di Brunei, di Malaysia, di Singapura, bahkan saya diundang ke Jeddah. Orang Jeddah, perusahaan sana nantang Ajwa. Mereka punya minuman mahal namanya Al-Hadra. Saya adu Pak, kalah mereka. Mereka nanya, formulanya dari mana ya? Saya dalam hati, ini. Tahu nggak formulanya dari mana? Dari berkibar dengan Zam-Zam. Begitu saya mau bikin perusahaan ini, guru kami bilang kalau sholat kiblatnya Ka'bah, kalau doa kiblatnya ke langit, kalau sujud kiblatnya ke tanah, kalau ziarah kiblatnya ke makam Rasulullah. Kalau kamu mau buka perusahaan air, wajib hukumnya kiblatkan niru Zam-Zam. Jangan niru air orang lain. Ngapain kamu berkiblat sama air Evian orang kafir? Air Zam-Zam itu minuman terbaik sampai kiamat. Nabi pun yang jamin. Berkiblat dengan yang berkah sendiri berkah. Kamu selidiki. Saya selidiki lah Zam-Zam. Ada 3 rahasia Zam-Zam. Satu, mengandung alkali pH tertinggi sedunia. Kalau diminum dia mematikan sel kanker dalam tubuh. Jadi kalau ada yang kena gejala kanker, banyak minum Zam-Zam. Yang kedua, Zam-Zam mengandung antioksidan. Kalau diminum dia menetralkan kimia pengaruh formalin yang menempel pada makanan. Yang ketiga, mikroklastar. Kalau diminum langsung mengenyangkan, gak bikin kebuk, gak bikin mual, dan memperbaiki sel kulit mati. Dan semua kandungan Zam-Zam yang tadi saya sebutkan kami jadikan panduan kandungan Ajwa. Inna tasyabbu bil kirami falah budalina. Meniru yang berkah pasti jadi berkah. Betul? Lalu biar nama berkah saya kotakkan kurangi setiap mata airnya. Dibikin pabrik Pak, didengarin Quran. Di Jepang sana pernah diselidiki dahsyatnya air Quran. Mereka siapkan 1 botol minuman, dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua, mereka buka tutupnya, mereka dengarkan suara Quran, kristalnya langsung indah dan menawan. Itu penelitian di Jepang. Anak-anak tahu Jepang? Batam belok kiri. Kalau kamu tahu. Saya akan adu Ajwa dengan minuman terbesar di negeri. Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya bikin air minum sendiri? Paling tidak dari 8 tahun yang lalu saya lebih dulu bersuara sebelum Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama telah baru sekarang berani boykot. Emang baru sekarang Israel itu bunuh Palestina? Udah lama Pak, dari tahun 20-an. Kalau baru sebentar sekarang saja dan yang bisa tahu rotok ekonominya coba lihat dari 5 tahun 10 tahun itu. Betul? Majelisnya Ustazah Rofiah. Nggak mengajari produk-produk mereka diri. Bu, dari dulu saya sudah teriak-teriak di masjid, haramkan minuman Yahudi masuk ke masjid, haramkan. Bapak Ibu tahu nggak? 80% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman ini? Acara pengajian kita, masjid kita, rumah kita. Menangis Rasulullah lihat kebodohan kita. Masa yang acara ustaz kita, acara di masjid kita, yang hadir jamaah kita, kok Yahudi ngambil untungnya dipakai membunuh saudara kita?
Ibu tahu apa yang dilakukan biadab Israel laknatullah? Gaza dihancurkan, sekarang khilafah di bumi hanguskan. Penampungan anak-anak yang isinya Pak tanpa dosa dibunuh. Lebih dari 100.000 anak-anak dibantai, dibunuh. Lebih dari 50.000 ibu-ibu dibunuh. Kemana PBB? Kok bukakan saja. Kalau nggak bisa menghentikan kebedaban Israel ini. Kemana negara-negara Barat yang selama ini sering menuduh Islam teroris, radikal, demokrasi, betul? Hak asasi manusia, kemana? Diam. Saya tegaskan dalam forum ini, demi Allah, teroris terbesar di muka bumi ini adalah Israel laknatullah, Amerika sekutunya. Takbir. Bu, Ibu, betul kata Zainuddin MZ. Nih mohon maaf, Zainuddin MZ tahun 90-an. Tahun 90-an. Kalian belum lahir. Saya masih SMA. Tahun 90-an Pak. Zainuddin MZ ngomong langsung di depan saya. Zainuddin MZ ngomong di depan saya. Radio, Tahun 90-an. radio dulu dari Depan tim. Waktu itu saya Radio. radio. Lagi dapat, berarti ngomong dengan siapa? Zainuddin bilang apa? Amerika itu Israel besar. Oh, 90-an. Israel itu Amerika kecil. Dua-duanya nggak akan bermusuhan. Sampai kiamat akan terus berangkulan dan tolong-menolong dalam kejahatan mereka. Sekarang dia berbunyi. Mereka yang suplai alat perang, betul? Saya bangga dengan Rusia malah Pak. Saya bangga dengan Iran. Sampai presidennya dibunuh, itu sabotase karena Iran melawan. Ini anak-anak ini dengerin pasal kuping kamu ya, dengerin. Sudah-sudahlah kamu mengidolakan Messi. Messi kamu idolakan. Ronaldo dong. Bocah, kalian tahu Messi? Messi itu dukung Israel laknatullah. Ronaldo dukung Palestina. Ronaldo dia jual sepatu emasnya, dia sumbangkan ke Palestina. Betul? Messi dukung Israel laknatullah. Kamu mau idolain orang-orang yang membunuh saudaramu? Messi pakai tato. Ronaldo gak ada satu tato pun di tubuhnya. Kalau mau mengidolakan orang, dia dulu siapa orangnya? Messi minum khamar. Ronaldo jangankan khamar, Coca-Cola dituduhkan. Ronaldo suka minum air putih saja. Betul? Air acuh minum. kan beredar. Bu, ini kalau nggak diomongin bocah-bocah ini asal ngikut-ngikut doang, betul? Nggak tahu ceritanya. Habib, kalau ada dua idola, dua-duanya main bola, satu Ronaldo, satu Salah, mana yang harus diidolakan? Pasti saya suruh Salah. Kenapa? Sama Muslim. Ronaldo non Muslim, Amir Muslim. Kan sama-sama pemain hebat. Gara-gara Salah dari Mesir aslinya main ke Inggris, akhirnya banyak orang dapat hidayah masuk Islam, terharu dengan Ahmad Salah. Itu baru Salah dikirim Mesir, belum benar. Namanya salah. Jadi nggak usah salah ya. Messi. Nih, Bapak Ibu, mereka bikin aja untuk Israel, kami bikin aja untuk jemaah Palestina. Kita adu ya, Ya benar. Masih disegel. Semua minuman sudah kami kalahkan termasuk itu. Termasuk ini. Oh, ada tesnya. Semua minuman sudah kami kalahkan. Aqua, ST, Keliu, Fiji, Nestle, Fit, termasuk itu menjadi iklannya. Ada manis-manisnya. Air kangen saja kalah, apalagi yang nggak kangen. Ajwa ini hanya satu, sama kuat dengan minuman Milagros, sama kuat. Tapi Milagros motornya tipis, Ajwa lebih tebal. Milagros nggak ada unsur tajam, Ajwa ada. Milagros nggak pakai urat, Ajwa ada. Milagros nggak untuk Palestina, Ajwa untuk Palestina. Milagros harganya 45.000 bulan, Ajwa hanya 25.000 plus botolnya lebih tebal. Sekarang kita lihat. Oh, di
dikasih itu betadin ya. Pak botol mineral Testing sama betadin. Saya pastikan paling tebal itu cuma itu. Iya. Kenapa ada sam-sam yang harus dijaga di dalam, ada Tuhan yang harus dimuliakan. Anak-anak kita teteskan betadin tidak ada. Adanya dalam pakai sendok besi dan mesin merusak kandungan air pakai plastik atau sedotan. Airnya berubah Pak. Dari bening malah berubah jadi kuning. Untuk sehat, jangan sibukkan makan, jangan minum dulu. Tubuh kita lebih butuh cairan baru makanan. Sekarang tes yang terakhir yang kedua, anak-anak kita lawan dengan acuan. Perut kita kotor semua Pak, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, ya sehatnya perut kita. Mohon maaf, ibu-ibu maafkan saya, maaf. Ibu-ibu kalau datang haid, darahnya itu kotor kan? Kotor. Berarti 6 hari, 10 hari, 11 hari kan? Bapak-bapak berapa hari? Nanti coba minum ajuan, 4 hari bersih darahnya buktikan. Yang sakit kista minum sembuh minum ajuan. Yang sakit pinggang, sakit perut minum ajuan sembuh buktikan. Ketika datang haid, sakit pinggang, sakit perut minum ajuan sembuh buktikan. Bapak-bapak kalau ingin merontokkan nikotinnya minum zam-zam Pak. Kalau nggak ada zam-zam minum ajuan. Sekarang lihat ke depan. Kalau minumannya sehat, sekotor apapun perut akan dibersihkan. Lihat ke depan. Belinya ada di luar. Nanti setelah acara ada sekarang ajuan dua. Selalu setia menemani jamaah saya. Niatkan beli ajuan dapat berkah zam-zam, berkah Quran, nyumbang Palestina. Paling tidak setiap botol ibu membeli menghapus botol Yahudi yang pernah ibu transaksi. Hapus keburukan dengan kebaikan. Ajuan membersihkan apapun. Ajuan. Sekarang tes terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Anak-anakku sayang, lihat ke depan ini berhubungan dengan makanan saya kalian. Bahaya. 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang-orang tua zaman dulu panjang-panjang umurnya, kenapa? Masa mudanya nggak sembarang makannya. Anak sekarang muda-muda kena racun, kanker, meninggal dunia makannya beracun dulu. Adik saya masih muda meninggal Pak, usia 28 tahun, kena kanker payudara. Kenapa suka makan mie instan? Mie instan. Yang di belakang nggak kelihatan ya? Nah itu dimasukkan mie. Jadi yang sebelah kiri itu adalah air yang biasa dipasarkan. Sedangkan yang sebelah kanan adalah air ajwa yang kandungannya hampir mirip dengan air zam-zam. Masya Allah. Tadi kita tekan tadi, jadi ngeri kali ya Allah. Itu yang air biasa dimasukkan mie instan, Pak. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum. Iya, yang air biasa dimasukkan, udah ada betadin dimasukkan mie jadinya menghitam. Sedangkan yang air dari ajwa yang miripnya kayak milik ownernya Habib Isi itu dimasukin mie instan tetap warnanya tidak berubah membiru. Dikasih betadin pun warnanya tetap bening. Masya Allah. Berartinya warna Kata Allah Tuhan diturunkan biru dia. syifa warahmah. Jadi obat tenang. Alhamdulillah. Minuman apa yang sehat? Minumnya saja berkah dari Nabi namanya. Minuman apa yang ajaib? Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk segmen terakhir. Saya ajak Bapak Ibu tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Anak-anak yang sayang dan cinta dengan orang tuanya, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang ganggu-ganggu temannya. Semua bayangkan kesalahan masa lalu dengan orang tua. Bila perlu, menangislah. Lebih baik menangis di dunia daripada menangis di akhirat. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Biar kita keluar dari masjid ini, kesialan hidup dihilangkan, keberkahan ditambahkan, anak cucu lebih baik dari kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Bapak Ibu, tutup mata, tundukkan kepala sambil dengarkan suara musik muhasabah yang satu ini. Semuanya, bayangkan baca ayat ibunya. Bismillahirrahmanirrahim.